Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun sampai pada hari ini kita masih belajar dengan metode jarak jauh dan belum bisa bertatap muka langsung. Tetapi Miss Nisa berharap kalian masih tetap semangat belajar dari rumah. Student, before we start our lesson, let's pray together. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan masyarakat. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita mulai pembelajaran 4 dulu ya. Pada pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Kita bahas perkalian dan pembagian dulu ya. Pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Contoh soalnya, Pak Guru membawa 6 bola. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kotak. Berapa jumlah masing-masing bola dalam kotak? Nah, seperti biasa, kita lihat dulu jumlah bolanya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sudah tepat ya, bola yang dibawa Pak Guru ada 6. Sekarang kita akan masukkan ke dalam 3 kotak yang ada di sini. Pertama, bola yang ini kita masukkan. Kemudian bola yang kedua. Bola selanjutnya masih ada ya. Nah, jika masih ada, kita taruh lagi di kotak-kotak itu. Yang ini juga. Dan bola terakhir, masukkan juga ke dalam kotaknya. Nah, di sini semua bolanya sudah habis. Ada berapa jumlah bola masing-masing di dalam kotak? Kotak pertama ada 2 bola, kotak kedua ada 2 bola, kotak ketiga juga ada 2 bola. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, setiap kotak berisi 2 bola. Betul ya adik-adik? Nah, sekarang kita mau mengubah bentuk pembagian tadi menjadi bentuk perkalian. Sekarang jika dibalik, 3 kotak masing-masing mendapatkan 2 bola. Nah, seperti ini ada 3 kotak yang di dalamnya berisi masing-masing 2 bola. Nah, kalimat matematikanya menjadi 3 kotak dikali 2 isinya masing-masing sama dengan 6. Nah, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, mudah kan? Ini hanya tinggal membolak-balik angka-angkanya saja. Kita berlatih pada buku kalian halaman 102, mengubah perkalian ke pembagian. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada materi kedua pada pembelajaran 4, yaitu keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3. 1. Benda padat. 2. Benda cair. 3. Gas. Setiap wujud benda memiliki sifatnya masing-masing. 1. Benda padat memiliki sifat jika dipindahkan bentuknya tetap dan ukurannya tetap. Contohnya, jika pensil di dalam gelas dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya tetap seperti pensil dan ukurannya pun tidak berubah. 2. Benda cair memiliki sifat berubah bentuknya sesuai wadahnya, volumenya tetap dan tidak berubah. Contohnya, air di dalam botol dipindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya berubah menjadi seperti gelas, namun volumenya tetap dan tidak berubah. 3. Benda gas
memiliki sifat sebagai berikut: menekan ke segala arah dan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, balon. Gas yang ada di dalam balon mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan menekan ke segala arah. Pengelompokan benda. 1. Benda padat. Ada yang tahu contohnya apa saja? Iya, contohnya botol, gelas, sepeda, meja, kursi, dan boneka. 2. Benda cair. Yuk sebutkan contoh benda cair apa saja ya. Ya, ada air, sirup, dan kecap. 3. Benda gas. Contohnya asap dan angin. Nah, anak-anak, amatilah benda-benda pada permainan kalian, lalu kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya. Kita lanjutkan pada pembelajaran 5 ya. Pada pembelajaran 5 yang akan kita bahas Dan tata tertib di sekolah. Tata tertib. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, mendapat sanksi atau hukuman. Nah, anak-anak, berikut ini adalah tata tertib di sekolah. Yang pertama adalah baris di depan kelas. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya, kita harus mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, memakai seragam sekolah. Menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan kelas ketika piket. Nah, tugas kalian adalah kerjakan pada buku halaman 104 dan 105. Sikap bermain yang sesuai aturan di sekolah. Pembelajaran 6, tabel pembagian. Pembagian dengan menggunakan tabel. Masih ingatkah kamu mengerjakan perkalian dengan tabel perkalian? Kali ini kita menggunakan tabel perkalian untuk mengerjakan soal pembagian. Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel perkalian yang sudah pernah kita pelajari bersama. Nah, hari ini kita akan belajar membagi dengan menggunakan tabel. Misalnya, kita akan menyelesaikan pembagian 6 dibagi 3 dan 36 dibagi 4. Langkahnya adalah, yang pertama, cari bilangan 6 di dalam tabel yang sebaris dengan pengali 3. Ya. Di sini kita cari bilangan 6 di dalam tabel yang sebaris dengan pengali 3, ya. Jadi barisnya yaitu baris ketiga ya. Nah, kemudian pengalinya yaitu 6. Nah, sudah ketemu kan?
Kemudian 36 dengan 4, berarti di baris keempat ya. Kita cari bilangan 36. Seperti itu ya. Jadi angka-angkanya dicari ya. Angka keduanya dulu. Nah, kemudian langkah kedua, tariklah garis putus-putus dari bilangan 6 tersebut ke atas ya. Ini kan tadi sudah ketemu seperti ini. Nah, kemudian kita tarik ke atas. Ya, kita tarik ke atas ini. Kemudian yang ini juga. Nah, yang ini ya. Yang ini kita tarik, kemudian ke atas ini. Nah, sudah ya, sudah ketemu. Ternyata ketemunya kalau 6 dibagi 3 yaitu 2. Dan kalau 36 dibagi 4 yaitu 9. Gitu ya. Mudah kan? Ternyata sampai di bilangan pengali 2 dan 9. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, agar lebih mudah memahaminya, mari kita kerjakan soal berikut ini bersama-sama. Ya. Kita kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama yaitu ada 8 dibagi 4 ya. 8 dibagi 4. Jadi pertama kita cari dulu di baris keempat yang ada angka 8-nya. 4 dan 8 ya. 8 dibagi 4. Jadi 4-nya dulu nih yang kita lihat barisnya ya. Nah, baru tarik ke atas. Ditarik ke atas, ternyata hasilnya yaitu 2. Berarti jawabannya 2 ya. Nah, paham? Kemudian soal selanjutnya 12 dibagi 3. Berarti di baris ketiga ya, kita lihatnya di baris ketiga yang ada angka 12-nya. 3 ya, dan 12. 12 dibagi 3 ya. Hasilnya adalah 4 ya. 4. Mudah ya caranya. Kemudian selanjutnya 16 dibagi 4. Berarti kita cari yang baris keempat. Baris keempat yang ada angka 16-nya. Baru kita tarik ke atas. Ya, ternyata hasilnya yaitu pas sudah ditarik ke atas, yaitu yang ini ya, dilihatnya 4 ya. Nah, selanjutnya 21 dibagi dengan 7. Berarti kita mencarinya di baris ke 7 ya. Ini namanya baris nih yang sebelah sini. Ini baris ya. Nah, seperti itu. Itu 21 dibagi 7 berarti 7 ya. Dan 21. Baru kita tarik ke atas. Hasilnya yaitu 3 ya. Mudah kan? Nah, selanjutnya 24 dibagi 8. 24 dibagi 8 berarti baris ke 8 ya. Yang ini baris ke 8 yang ada 24-nya. Nah, berapa hasilnya? 3, betul ya. Nah, kemudian selanjutnya 30 dibagi 5 berarti baris kelima yang ada 30-nya. Berapa hasilnya ketika ditarik ke atas? Iya, 6 ya. 6. Kemudian 35 dibagi 7 berarti baris ke-7 ya. 35 dibagi 7 berarti baris ke-7 yang ada 35-nya. Baris ke-7 yang ada 35-nya hasilnya 5 gitu ya. Mudah kan? Iya. Nah, sekarang 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 baris keempat yang ada 36-nya. Nah, di sini. Berarti hasilnya 9. Mudah? Iya. Nah, selanjutnya 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 berarti baris keempat cari yang ada 32-nya. Berapa hasilnya ketika ditarik ke atas? Betul, 8 ya. Jadi yang perlu dilihat adalah yang sebelah sini nih semuanya dan ini semuanya ya. Paham ya? Nah, kemudian 36 dibagi 9 baris ke 9 yang ada 36-nya. Hasilnya yaitu 4 ya. Kemudian 40 dibagi 8 berarti baris ke-8 yang ada 40-nya. Berapa? 5 ya. Kemudian 42 dibagi 6. 42 dibagi 6 berarti baris ke-6 yang ada 42-nya. Nah,
hasilnya 7 ya, hasilnya yaitu 7. Kemudian 54 dibagi 9, apa benar hasilnya 6? Kita lihat ya, 54 dibagi 9, berarti baris ke-9 yang ada 54-nya. Nah, ditarik ke atas hasilnya 6, berarti betul ya jawabannya. Selanjutnya 64 dibagi 8, baris ke-8. Kemudian cari yang ada 64-nya. Hasilnya yaitu betul 8 ya. Kemudian 72 dibagi 8. Baris ke-8 yang ada 72-nya. Ketika ditarik ke atas hasilnya 9. Jadi dia kira-kira bentuknya itu seperti ini nih. Seperti huruf L terbalik ya. Nah, seperti itu ya, 72 dibagi 8 tadi 9. Nah, kemudian 80 dibagi 10, berarti ada di baris ke-10. Cari yang ada 80-nya. Nah, ini ya. Nah, ketika ditarik ke atas nanti menghasilkan apa nih paling ujung? 8, betul. Nah, ini ditarik ya. Tapi tidak usah dicoret-coret bukunya. Ini hanya sebagai cara menjawabnya saja ya. Kalau misalnya sudah lancar tinggal dilihat saja. 67 dibagi 9 berarti baris ke-9 yang ada 67-nya. Nah, ini salah soal. Bu, di sini nggak ada Bu 67, Bu adanya 63. Nah, yang ini soalnya diganti ya, jadi 63. Paham ya? Oke, baiklah. Kemudian 70 dibagi 10. Berarti kita cari baris ke-10 yang ada 70-nya. Dilihat ke atas hasilnya berapa. Gampang ya? Nah, untuk yang soal yang ini ya, dari atas sampai bawah silahkan kalian kerjakan ya. Dari sini sampai sini, ini sampai bawah ya. Silahkan dikerjakan oleh kalian. Kita lanjutkan latihan pada buku paket halaman 112 ya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Miss Nisa doakan semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, banyak makan makanan bergizi, banyak makan sayur dan buah, dan juga jaga kebersihan diri. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.